Selamat bertemu kembali bersama Lause di sini di Sekolah Minggu Online GKI Bungur. Nah, Lause berharap adik-adik semua yang di rumah ataupun dimanapun dalam keadaan sehat ya, karena kita mau memuji Tuhan pada siang hari ini. Lause di sini ditemani oleh dua teman Lause Valen dan Lause. Eti. Nah, kita semua sudah siap loh. Apakah adik-adik di rumah siap? Harusnya sudah siap ya. Udah nggak ada lagi yang tidur-tiduran di kasur, nggak ada lagi yang makan atau ngemil, nggak ada lagi yang bercanda nih sama koko sama dedek ya. Kita mau siap memuji Tuhan, kita mau bangkit semua berdiri untuk memulai puji-pujian yang pertama. Oke? Siap? Kita menyanyi lagu yang pertama, seperti rusa yang haus akan air, begitu juga kita haus akan firman Tuhan. Kita akan mulai ibadah siang hari ini. Selamat siang Bapak yang ada di surga. Terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami anak-anakmu boleh hadir di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing untuk mengikuti ibadah online pada siang hari ini. Bapak berkati setiap acara dari awal sampai akhir.
sehingga kami boleh mengikutinya dengan baik, dengan hikmat, dan kami boleh memberikan setiap suara kami dengan tulus untuk-Mu Bapa. Dan juga kami boleh mendapatkan siraman rohani melalui firman Tuhan yang akan disampaikan pada siang hari ini. Bapa, kami siap untuk memulai ibadah online pada siang hari ini. Berkati semua kami yang ada di sini Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya, amin. Oke, nah kita semua masih dalam kondisi berdiri ya. Masih kuat kan Lause? Kuat. Masih kuat kan Lause Betty? Nah, semuanya juga di rumah harus mengikuti Lause-Lause yang ada di sini. Kita mau bergerak, kita mau menyanyi lagu Kecaplah dan Lihatlah. Semuanya bertepuk tangan ya. ada di hati kita, pasti itu. Nah pertanyaannya, apakah hidup kita bisa dikecap Tuhan, bisa dilihat Tuhan dari kelakuan kita? Itu yang kita harus buktikan setiap hari dalam kehidupan setiap hari. Kalian saat ini di masa pandemi COVID kan, di rumah, sekolah online, nggak bisa kemana-mana. Nah bagaimana kita bisa memberikan hidup kita, memberikan apa yang harus kita berikan buat Tuhan, sehingga Tuhan bisa merasakan kehadiran kita, kelakuan kita itu harum di mata Tuhan. Oke, kita mau nyanyi lagu berikutnya. Karena kasih Tuhan sudah ada di setiap kita, tentunya Tuhan menganggap kita anak yang istimewa dong. Benar gak sih lo Sobat? Bener banget. Benar lo Sobat? Benar, kita semua istimewa di matanya Tuhan. Nggak ada yang tidak istimewa. Bahkan orang miskin sekalipun, orang cacat sekalipun, atau orang yang merasa tidak berdaya, semuanya di mata Tuhan adalah istimewa. Kita menyanyi Aku Istimewa. Siap-siap ya, gerakan ya. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kamuji, bukan karena kuat dan hebatku. Sekali lagi, aku istimewa, bukan karena katamu. Aku
masih dengan kondisi berdiri. Kita semua berdiri yang ada di sini juga. Kita mau sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bawakan satu lagu untuk mengiringi firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan dengan lebih sungguh, dengan lebih baik, dan kita mohon kepada Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Dia dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Sekali lagi kita mau bernyanyi buat Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Sekali lagi dengan sikap lebih sungguh. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi adik-adik. Sebelum Lause cerita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Roh Kudus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu. Terima kasih atas pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami agar kami dapat mengerti firman yang disampaikan. Dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa.
Amin. Nah, adik-adik, nih ya, misalkan ada yang nanya sama adik-adik, mau minta apa? Apapun yang adik-adik minta akan dikabulin. Kira-kira adik-adik bakal jawab apa? Kalau Lause bakal minta super power. Lause pengen bisa terbang. Biar Lause bisa kemana-mana cepet dan gampang. Nah, biasanya manusia kalau ditanyain hal-hal kayak gitu, bakal minta sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Tapi ada loh adik-adik, orang yang minta sesuatu tidak untuk kepentingannya diri sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan. Adik-adik tahu gak siapa dia? Dia adalah Salomo. Minggu lalu adik-adik sudah mendengar cerita tentang Raja Daud. Minggu ini Lause akan menceritakan tentang Raja Salomo. Pada waktu itu dia pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan persembahan untuk Allah, karena di situ terdapat mezbah Tuhan. Lalu, pada malam hari ketika dia tidur, Tuhan mendatangi dia melalui mimpinya. Tuhan bertanya kepada dia, "Salomo, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu minta akan aku berikan." Lalu Salomo menjawab Tuhan, "Tuhan, Engkau adalah Allah yang kasih, Allah yang sudah memimpin bangsa Israel, Allah yang sudah menepati janjinya kepada Daud ayahku. Kiranya Tuhan berikan aku hikmat dan kebijaksanaan, berikan aku pengetahuan, agar dapat memimpin bangsa ini." Tuhan senang dengan jawaban Salomo. Salomo bisa minta supaya dia bisa jadi kaya, atau dia jadi raja yang dihormati, raja yang ditakuti. Tapi Salomo minta kebijaksanaan, Salomo minta hikmat. Maka dari itu, Tuhan memberikan dia hikmat, memberikan dia kebijaksanaan, memberikan dia pengetahuan, sehingga tidak ada raja yang lebih bijaksana daripada dia, maupun itu sebelum dia atau setelah dia. Lalu juga Tuhan menambahkan kekayaan kepadanya dan kemuliaan kepadanya. Setelah itu, Salomo sangat bersyukur kepada Tuhan. Lalu dia menjalankan rencana ayahnya untuk membangun bait Allah. Daud sudah menyiapkan barang-barang untuk membangun bait Allah, agar Salomo dapat membangun dengan baik. Salomo juga menambahkan barang-barang untuk membangun bait Allah, sehingga bait Allah itu sangat megah. Temboknya dilapisi oleh emas, banyak ukiran yang indah, ada tiang-tiang besar yang dihiasi oleh hiasan-hiasan yang indah. Pembangunan ini memakan waktu selama 7 tahun. Ketika biasanya rumah hanya dibangun sekitar 1 atau 2 tahun, bait Allah ini dibangun selama 7 tahun. Begitu banyak yang dikerjakan. Dan Salomo pun ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lalu setelah bait Allah itu jadi, rakyat Israel berkumpul dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengkehendaki hal itu, Tuhan senang. Lalu Tuhan menampakkan dirinya melalui awan. Awan tersebut memenuhi bait Allah. Awan merupakan perlambangan kehadiran Tuhan. Seperti ketika di padang gurun, awan memenuhi kemah suci. Lalu, rakyat Israel bersukaria dan memuji Tuhan. Setelah itu, Salomo berdoa kepada Tuhan. Di dalam doanya Salomo mengatakan, "Tuhan,
kiranya Tuhan dengarlah doa-doa kami di dalam bait-Mu ini. Kiranya Tuhan ampuni kami jika kami berbuat salah, dengarkanlah doa kami. Dan jika ada pengelana orang asing yang datang ke bait-Mu ini untuk berdoa kepadamu, kiranya Tuhan juga dengarkan. Lalu, ketika malam, Tuhan menjawab doa Salomo. Salomo, aku sudah mendengar doamu. Jika engkau hidup sesuai ketetapanku seperti ayahmu Daud, hidup dengan saleh mengikuti ketetapan-ketetapanku, maka aku akan menyertaimu senantiasa. Tetapi jikalau kamu menyembah Allah lain dan tidak mengikuti ketetapan-ketetapanku, aku akan membuang kamu. Nah, adik-adik, sebetulnya bait Allah itu penting gak sih? Kalau sekarang kan disebutnya gereja. Apa gereja itu penting? Apalagi sekarang kan kita ibadahnya di rumah, kita nggak ibadah di gereja. Nah, adik-adik, gereja itu penting. Tuhan mengkehendaki adanya gereja. Itu menyatakan kalau Tuhan ingin hadir bersama-sama dengan kita. Meskipun sekarang kita tidak beribadah di gereja, tapi Tuhan tetap hadir, dan Tuhan juga telah memberikan Roh Kudus kepada kita. Lalu, gereja adalah tempat di mana kita bisa berkumpul bersama dengan teman-teman untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Gereja adalah tempat khusus yang Tuhan berikan. Tuhan juga ingin kita berkomunitas, menjalin hubungan dengan sesama kita. Tuhan ingin kita mengasihi sesama kita manusia. Sesama kita manusia bukan hanya teman-teman kita, bukan hanya keluarga kita, tapi juga mbak, supir, orang-orang yang di jalanan, orang-orang yang ada di TV, orang-orang yang ada di internet. Mereka semua adalah sesama kita. Dan Tuhan ingin kita mengasihi sesama kita. Dan Dia juga ingin kita mengasihi Tuhan seperti Dia telah mengasihi kita. Dan dengan kita mengasihi sesama kita, kita telah menyatakan kehadiran Tuhan. Kita sudah mengenalkan Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Maka dari itu, kita harus berfokus kepada Tuhan agar kita dapat mengasihi sesama kita. Dan selama beribadah, Tuhan berkehendak untuk hadir di antara kita. Kita yang manusia berdosa ini. Sebetulnya kita tidak layak, tapi Tuhan berkehendak untuk hadir. Maka dari itu, kita tidak boleh main-main saat ibadah, kita tidak boleh ngobrol, tidak boleh main HP. Kita harus fokus kepada Tuhan. Menyediakan sedikit waktu kita untuk Tuhan. Nah, adik-adik, judul cerita pada hari ini adalah Salomo membangun bait Allah. Ayat hafalannya terambil dari Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkehendak untuk hadir di antara kami. Kami ini tidak layak ya Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Engkau, ajar kami untuk menghormati Engkau, ajar kami untuk berfokus kepadamu, dan ajar kami juga untuk mengasihi sesama kami, sehingga kami dapat mengenalkan Engkau kepada sesama kami. Dalam nama-Mu yang kudus, kami telah berdoa. Amin. Nah, Haderi sudah mendengarkan cerita dari Lase Pangpang tadi. Nah, gimana kita harus taat sama Tuhan dalam kehidupan setiap hari selama
adik-adik di rumah. Nah, sebentar kita mau bernyanyi kasihnya seperti sungai. Sambil mengiringi persembahan yang akan diberikan oleh adik-adik, kita mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan selama hidup kita mau membalikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Jadi adik-adik bisa minta mama papa untuk transfer ke rekening GKI Bungur yang tercantum di layar kaca adik-adik ya. Atau bisa juga sekarang scan barcode yang ada di layar kaca juga. Oke, sembari nanti mama papa melakukan proses scan barcode, kita mau nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Yuk, kita semua bangkit berdiri ya. Persembahan yang baru saja kita sudah berikan buat Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan melalui transfer yang sudah dilakukan oleh Mama Papa. Bapa berkati setiap kami yang sudah memberikan dengan tulus hati, dan kiranya setiap persembahan yang sudah diberikan ini boleh dipakai untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan di Gereja GKI Bungur, dan kiranya persembahan ini boleh berguna bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa. Semua ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah online pada siang hari ini, kita akan mau menyanyikan satu lagu terakhir sebagai tekad kita untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik hari demi hari. Tekad kita yang mau menjadi hamba atas perintah Tuannya untuk boleh lebih taat di dalam kehidupan ini. Sehingga yang seperti tadi Lause bilang di awal acara, kita mau berikan hidup kita sehingga Tuhan bisa mengecap dan melihat, dan hidup kita harum di hadapan Tuhan. Kita mau nyanyi Hati Sebagai Hamba. Semuanya tetap dengan bangkit berdiri ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya.
surga, terima kasih untuk serangkaian acara ibadah online pada siang hari ini yang sudah Engkau berkati. Kami boleh menikmati, semoga juga Engkau boleh berkenan atas setiap pujian, atas setiap lagu, dan juga firman Tuhan yang sudah dibawakan. Kiranya setiap firman yang sudah disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi sesuatu penggerak di dalam hidup kami, pengubah di dalam hidup kami, untuk kami boleh berubah menjadi anak Tuhan yang lebih baik, menjadi anak Tuhan yang selalu taat dan dengar-dengaran, selama kami masih diberikan kesempatan hidup di dalam dunia ini. Sehingga pada akhirnya nanti kami boleh masuk ke dalam rumah Tuhan, boleh bersama-sama menikmati indahnya surga bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, setiap kehidupan kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami cintai. Kami percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai hidup kami sampai kami tua nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, ibadah online pada siang hari ini selesai. Langsung berpesan kepada adik-adik semua, tetap jaga kesehatan, jangan lupa, oke, cuci tangan, nggak boleh kemana-mana, tetap belajar di rumah dan taat sama mama papa, oke? Di sini Lause Yuli dan Lause Valen dan Lause Betty, kita semua pamit ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati dan sampai jumpa. Dah.